Minasan konnichiwa. Oke, with me Yuli, masih seputar tentang The Journal Talk yang kita akan sharing with orang-orang. Oke, langsung aja kita. Oke, langsung aja ya. Oke. Can you introduce yourself? Halo, nama aku Mainati, biasa dipanggil Mei. Di sini aku sebagai volunteer yang baru kembali ke Indonesia bulan lalu dan siap diwawancari oleh Yulia. Maksudnya? Oke, Mbak Mei ini habis pulang dari Jerman ya. Jurusannya Jepang tapi sepertinya ada Jerman ya, Mbak. Oke, langsung aja ya, Mbak. Dulu itu gimana sih kamu dari awal bisa ke Jerman? Kan kamu jurusannya bahasa Jepang nih. Yeah. Kok bisa kayak I want to go to German gitu nggak? I want to go to Japan gitu. No, actually I want to go to Japan. But the opportunity is okay, Jerman. Hi. Gimana awalnya itu aku tahu dari teman aku. Jadi dia volunteer yang ke Jerman sebelum aku. Aku udah tahu Javato, tapi belum sampai kayak jadi volunteernya. Terus kayak dia udah ke Jerman, terus kok bisa, dia kenalin. Terus dia bilang, oh ini udah dibuka nih, kamu itu aja, sering cek aja Instagram sama tanya, kalau mau tanya langsung email. Oke. Oh ya ada program yang aku mau. Oke, terus aku coba masuklah ke Javato. Tapi sebelum kayak ngikutin program-programnya, aku sempat jadi host family-nya juga sih. Jadi host ada family dari volunteer yang dia Javato. Volunteer asing ya. Itu dari? Itu volunteer dari Jepang yang aku hostin. Ya jadi kayak terus kan dari stalking lah IG-nya di Javato, terus aku lihat oh ada volunteer company-an, oke langsung coba deh, oke habis itu dari itu terus akhirnya aku juga jadi host family, terus lihat ada program nih aku pengen ke Eropa, terus daftar. Oke, berarti berawal dari kamu itu tahu dari teman kamu ya, dan kamu mencoba ikut kegiatannya di Javato itu volunteer company-an ya. Oke. Habis itu kan udah berarti Mbak Mei pas ada program Jerman langsung apply. Itu gimana sih prosesnya? Kan setiap orang tuh punya proses masing-masing ya. Ya seperti biasa kayak kalau misalnya nih di post nih di Instagram, terus kalau misalnya sedikit deskripsi, terus kalau mau tahu lebih lanjut silahkan email. Oke, email lah saya ke Javato, terus tanya apa aja requirement yang dibutuhin, terus udah ya dokumen-dokumennya siapin apa-apa. Agak cukup drama karena saya mepet juga itu, dan itu kan ada foto kan, tapi ternyata fotonya nggak bisa dibuka. Terus akhirnya, dan itu udah mepet banget hari terakhir, dan untungnya itu berbaik hati sekali di Javato masih ngasih kesempatan untuk aku, oh nggak apa-apa mbak, kirim aja. Ya udah, dan puji Tuhan banget aku ternyata lolos habis itu. Ya cukup drama, terus oh ya nanti kayak gini kan kamu lolos. Yeay. Itu kan berarti kan di Jerman tadi ya berarti? Ambil program di Jerman. Berapa lama sih? Itu dapat program 1 year voluntary service 1 tahun dari bulan akhir Agustus sampai Agustus ini, berangkat dari akhir Agustus pulang akhir Agustus lagi. BTW belum ngomongin programnya apa ya? What kind of program sih yang kamu join? Kalau program aku itu jadi dari ICYE yang ICYE Jerman? Ya. Ya sebenarnya kalau untuk programku sendiri tuh kita pertama harus dari daftarnya itu dari yang ICYE yang internasional ke portalnya mereka, ke websitenya mereka, terus daftar mau programnya apa. Kayak kan karena udah jelas ini di Jerman, pengen di Jerman, jadi pilihnya yang di Jerman, terus programnya apa. Terus bisa nanti baru seleksi kayak wawancara, seleksi dokumen, terus nanti kita wawancara. Kalau aku dapatnya itu di ICYE Jerman, dan kebetulan kalau di sana itu nanti kalau jadi volunteer ada 2, jadi BFD atau volunteer biasa. Kalau volunteer biasa ya bener-bener semua keperluan, semua administrasi kamu yang ngeluarin biaya. Kalau BFD nanti bakal administrasi, biaya, semuanya yang ngurusin pemerintah Jerman. Oh, berarti ada satu yang full funded, satu yang self-funded. Okay. Dan kalau aku di situ kebetulan dapatnya yang BFD ini dan dapat beasiswa tambahan yaitu program Wilford. Jadi ini dari Wilford ya, Jerman Wilford. Programnya ini
dari Kementerian Ekonomi dan Perkembangan. Pokoknya dari pemerintah Jerman itu yang dikhususkan untuk Global South. Global South itu negara-negara berkembang. Jadi mereka bakal ngirim volunteer mereka ke Global South dan bakal ngundang orang-orang dari Global South untuk volunteer di Jerman. Gitu. Terus ya nanti kalaupun yang volunteer internasional yang ke Jerman akan ditempatkan di tempat-tempat yang diurus oleh yang ada di bawah pemerintahan Jerman, yang diurus sama pemerintahan Jerman. Kayak tempatku, aku ditempatkan di Freizeit Zentrum Central Time. Jadi kalau itu tempatnya provide activity after school sih kalau itu. Jadi kayak lebih bukan TK, cuma banyak anak-anaknya. Di situ kamu bisa kayak ya bisa les nari, bisa les musik, bisa les handicraft gitu, kayak gitu banyak banget, dan itu biasanya di bawah pemerintah. Itu nama programnya apa nih? Aku nggak bisa ngasih tahu programnya apa, tapi BFD, Bundesfreiwilligendienst. Itu Bundesfreiwilligendienst plus beasiswa Weltwart dari pemerintah Jerman. Berarti semuanya udah full funded ya? Betul. Sevisa, sekeberangkatan. Betul sekali. Bawa uang tapi kan? Bawa tetap. Karena di awal kan ya karena kalau walaupun kita di provide ada pocket money, uang jajan, cuma kita nggak akan langsung dikasih nih, kamu di sini. Itu karena nanti kalau di Jerman itu semuanya sebisa mungkin cashless dan bakal ditransfer lewat bank. Ya apalagi programku kan dipantau oleh pemerintah. Oh, jadi dipantau. Iya, jadi kan dari pemerintah, jadi mereka harus mantau dong. Jadi nanti ngirim ngasih duitnya itu, ngasih pocket money-nya itu lah transfer. Jadi aku harus bikin akun dulu. Jadi sementara kayak untuk ya 2 minggu pertama atau sampai sebulan pertama mereka bilang kalian bawa 50 sampai 100 euro ya untuk pegangan di sebulan pertama. Di bulan pertama baru nanti di akhir bulan kamu bakalan dikasih uang. Betul, gitu. baru dikasih uang jajannya. Tapi kalau untuk biaya admin sendiri bisa bayar nggak sih? Administrasi ada dari di Javato itu sama kayak temen aku Tessa, itu kayak ada uang jaminan yang 1,5 apa 1 sama uang administrasi 1 atau kebalik. Jadi ada biaya admin, of course ya karena Mbak Min sendiri udah dibantu kan ya. Ada biaya admin, harus ngurusin segala macam berkas kan. Sebenarnya kalau untuk berkas diurusin sama host organisasi sih. Jadi ICYI udah diurusin sini sama kesana kan? Iya, diurusin sama sana. Apa sih yang kamu siapin sebelum kamu berangkat ke Jerman? Visa. Selain visa. Selain visa. Karena aku sebenarnya tuh dituntut untuk bisa bahasa Jerman. Cuma pas aku konfirmasi lagi sama ICYI Jerman, sebutnya IKEA, ICYI Jerman IKEA, ICJA, itu mereka bilang nggak harus, tapi kalau kamu mau, kalau bisa ya lebih baik kamu udah bisa gitu. Ya, jadi kayak bisa. Tapi ternyata wow, bahasa Jerman susah ya. Nggak seperti pikiran saya gitu, kayak oke, ribet sekali. Jadi aku cuma selama di Indonesia, karena aku juga agak sibuk belakangan, dari dua bulan sebelum berangkat aku udah agak sibuk. Aku cuma lihat kayak YouTube, kayak vlog-vlognya orang-orang yang tinggal di Jerman. Jadi aku lihat ya yang student-studentnya atau yang ya orang Indonesia yang lagi traveling ke sana, exchange di sana, kayak gitu. Sama ya paling lihat-lihat yang vlog-vlog yang ngajar bahasa Jerman. Tapi aku cuma lebih ke listening daripada kalau speaking. Aku pernah coba speaking gitu 10 menit tenggorokan gue udah sakit. Akhirnya oke, enggak, makasih, ntarlah di sana. Habis itu ya itu kayak pastiin lagi apalagi yang harus apa yang nggak boleh, apa yang nggak lihat-lihat. Kayak culture-nya sana biar kamu nggak shock sampai sana kan ya. Benar. Kalau untuk pakaian sendiri ya, sampai di sana kan of course Eropa itu ada beberapa musim kan. Dan musim. Pastinya mengalami musim dingin ya. Iya. Kamu prepare dari sini atau kamu beli di sana? Kebetulan pas sampai di sana itu kan aku bulan Agustus akhir, jadi itu akhir summer, akhir musim panas.
aku nggak terlalu nyiapin winter clothes sih, kayak baju-baju winter tuh aku pikir oh nanti aku beli di sana aja, dan temanku yang udah di Jerman pun, jadi aku ada beberapa teman yang udah di Jerman bilang entar aja beli di sini, ada second hand store yang bagus kok, jadi juga lebih murah, dan kan nggak tahu juga kan bakal yang dibawa dari Indo cocok gak sama ternyata nggak pas. Ya udah di sana, ya udah aku jadi kayak cuma nyiapin jaket tebel apa untuk persiapan autumn, musim gugur, karena musim gugur nggak terlalu dingin amat kan, cuma anginnya yang kencang gitu. Oke, habis itu kan udah kan segala banyak persiapan. After kamu kesana, terbang kesana sampai di Eropa gitu kan, gimana sih perasaan kamu? I still can't believe it. Like, wow, I'm in Germany already. Really? Wow. Tapi but I'm still excited gitu loh, kayak aku masih masih kayak awal tuh kayak iya, belum terlalu mikirin kalau shock kayak gimana, itu kayak gimana. Karena sampai sana pun aku udah para volunteer asing yang datang ke Jerman udah disiapin gitu loh, kayak nanti dijemputnya udah ada yang jemput, terus nanti setelah dijemput kita tempat nginep udah disiapin, udah ada juga untuk camp orientasi pun itu seminggu mereka udah urusin juga, kita jadi nggak tinggal bawa badan aja, literally tinggal ya udah kalian tinggal bawa badan aja, nanti pihak ICYI Jerman yang ngurusin di Jermannya. Berarti udah ada koordinasi antara Jakarta sama ICYI Jerman. Betul. Jadi sampai sana kamu udah dijemput sama volunteer sana. Ya, dan cuma masih mengagumi aja. Wow, akhirnya aku di Eropa. Selama 1 tahun itu suka dukanya apa? Sukanya apa dukanya dulu nih? Kalau sukanya transportasi. Aku sebenarnya lebih suka jalan. Jadi di sana itu tempat yang sangat cocok buat aku untuk jalan kaki kalau aku pergi kemana-mana. Karena nggak kan kalau di Semarang, kalau bandingin sama Semarang kan yang naik turun gunung lah, terus panas lah. Kalau di sana adem, terus jalannya datar, nggak terlalu berbukit, itu enak banget, aku suka. Dan transportasinya oke. Kayak kamu kalau misalnya beli tiket untuk transportasi, satu tiket itu bisa kamu gunain ke semua transportasi. Jadi di Berlin ini kayak transportasi di Berlin itu cukup unik karena kita pakai ada 4 jenis transportasi: tram, S-Bahn itu kayak KRL, terus ada U-Bahn kereta bawah tanah, sama RERB. Kalau RERB itu yang antar region, antar kotanya, kayak gitu. Dan itu di Berlin dipakai semuanya. Sedangkan kalau keluar kota, paling yang dia pakai itu yang dalam kota ya, untuk dalam kotanya cuma tram sama U-Bahn. S-Bahn-nya sama RE-nya untuk yang lebih jauh lagi. Enggak mungkin saya. Transportasinya itu convenient banget, nyaman dan murah, ekonomis gak sih? Enggak. Jadi di situ ada khusus tiket untuk Azubi namanya, Ausbildung itu untuk pelajar, itu murah ada. Jadi ya itu murah, tapi kalau biasa ya untuk orang sana murah sih, juga murah sih untuk orang sana, cuma untuk kita yang tuh begitu. Kalau dukanya apa? Kalau duka mungkin ada kendala lah kamu dalam 1 tahun itu. Kamu kalau dukanya waktu itu sama adaptasi sama sosialnya di sana sih, kayak lumayan keras juga, dan orang Jerman ternyata cukup tertutup. Kalau mereka bilang kalau kamu nggak bisa bahasa Jerman, kamu gak akan susah bersosialisasi kayak gitu. Jadi kayak waktu itu Jermanku masih, yang aku cuma tahu halo danke wie geht's, like aku tahu sedikit kayak greetingnya, tapi itu kayak itu nggak membantu. Jadi kayak kamu harus lebih dari itu. Gitu. Dan tempat kerjaku juga yang mengharuskan bisa bahasa Jerman. Tapi kayak kata Mbak Tessa tadi kan ya, nggak semua orang Jerman itu bisa bahasa Inggris. Ya, itulah privilege aku sebagai volunteer yang tinggal di Berlin. Jadi kalau di Berlin itu karena kota besar, itu malah bisa dibilang kayak New York, kayak London, international city banget. Hampir semua orang yang kamu temuin bisa bahasa Inggris. Bisa, tapi mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris. Bisa.
ya udah ngomong bahasa Jerman aja. Kalau misalnya kamu ngomong bahasa Jerman, mereka akan ngomong bahasa Jerman. Dan sedikit gitu loh, kalau misalnya kamu bilang bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, mereka akan balas dengan bahasa Inggris. Jarang. Kecuali kalau misalnya ya yang masih muda lah, yang masih bekerja atau apa gitu, sama yang kerja di restoran atau apa, mereka pasti masih mau lah ngomong bahasa Inggris. Itu sih. Jadi apa ya, kendalanya berinteraksi sama orang Jerman lokalnya. Ya, dan kalau aku lihat juga kan orang Jerman itu lebih strike, lebih to the point kalau ngomong. Jadi kalau misalnya ya direct banget. Kalau kita orang Indonesia kan, orang Jawa sih kalau aku lihat sukanya basa-basi dulu, kadang lain di hati lain di mulut. Kadang gitu. Dan aku kan juga sebagai pelajar bahasa Jepang itu ya gitu juga kan, masih kebawa nih. Kalau mau minta A, muter dulu baru. Nah, terus kalau saya agak kaget, kayak aku pernah kayak gini, host familyku, aku tinggal di host family. Jadi host brotherku tinggalnya di host family. Iya, aku dapat host family. Ini ada anaknya 2, yang gede, yang cowoknya sakit. Terus si mamanya bilang gini, oh halo, I'm Farindan, aku mamahnya si ini. Dia gak bisa masuk hari ini karena sakit. Oh ya, oke, udah, cus. Gitu. Jadi gak ada basa-basi apa lagi? Cuma perkenalan. Oke, udah dikonfirmasi mamanya, orang tuanya siapa, terus bilang ada apa. Dan ada nggak sih perbedaan yang sangat signifikan banget yang nggak kamu lakuin di Indonesia tapi kamu lakuin di Jerman? Pakaian. Iya, kayak sama ngecekin cuaca. Jadi kan kalau di Indo kayak udahlah ya, paling juga panas, paling cuma lihat hujan atau enggak, kalau pas lagi musim hujan apa enggak. Kalau di sana hampir tiap hari aku sebelum keluar atau enggak memulai pagiku dengan ngecek cuaca untuk itu sesuaiin sama pakaian juga. Dan kayak aku lebih bebas juga sih kalau mau berpakaian di sana ketimbang di Indo gitu. Kalau di Indo aku mau keluar nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Sedangkan di sana ya udah, aku pengen pakai ini aku pakai aja. Kalau di Eropa itu rasa toleransinya gimana sih? Rasa toleransinya kayak mereka egal sih, kayak ya udah mind your own business gitu loh. Selama kamu nggak merugikan aku, ya udah. Lagian Jerman negara bebas juga gitu loh. Mereka freedom sangat dijunjung tinggi. Gimana sih menurut kamu tentang anggapan orang-orang setelah kamu pulang? Kan kebanyakan orang tuh orang-orang yang sekitar tetangga atau orang sekitar rumahmu ya, anggapannya tuh kayak gimana? Kayak, mbak kamu ketemu banget sih. Untungnya sih nggak ada yang gituin aku, karena kan pulang juga masa pandemi. Mas harus ya PSBB lah atau apalah kalian sebutnya itu, aku agak bingung juga sama istilah-istilah setelah balik ke Indo. Aku jadi kayak karantina dulu, jadi belum ketemu banyak orang kecuali keluarga. Sama adalah temen kayak yang sering aku komunikasi. Itu untungnya sih nggak ada yang bilang kayak kamu jadi sombong atau nggak ada sih. Paling mama gitu yang bilang gini, ya jangan samain lah di Jerman, di luar negeri sama di Indonesia, kan beda. Ya I know beda, cuma kan aku cuma mengutarakan apa yang aku pikirkan gitu loh. Dan ya itu juga yang beda sih dari Jerman sama Indonesia. Pas kamu pulang nih, ada nggak sih kamu ngerasa kesulitan saat kamu dari Jerman ke Indonesia? Karena ini kan masih pandemi ya, of course akan sangat susah untuk keluar masuk negara orang lain ke negara kita sendiri pun. Dari pengalaman gue ya, untuk WNI yang kembali ke Indonesia tuh sangat mudah. Oke, berarti nggak masih diterima kok, diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah Indonesia. Cuma ya itu kalau misalnya mau biar lebih smooth lagi di perjalanan, sebelum balik siapin PCR itu aku nyiapin hamin 6 atau 5 hari sebelum keberangkatan. Dan beda dengan Tessa yang dia pakai drive-thru, aku datang langsung ke dokternya. Jadi tinggal bikin termin, tinggal telepon kan dokternya, ke prakteknya gitu, mau bikin termin untuk ini bisa nggak? Oh ya bisa, mau untuk hari apa, untuk bulan apa, untuk jelasin udah. Terus ternyata dokternya pun orang Indonesia, jadi saya tidak perlu bingung-bingung. Saya tidak perlu bingung-bingung berbahasa Inggris atau bahasa Jerman. Enaknya tinggal di Berlin. Tadi kan barusan kan dibayarin ya kalau. Aku juga dibayarin, jadi nanti udah tes, terus nanti dikasih resipnya,
bayar, terus aku tinggal reimbus ke host organisasinya. Kasih tips dong buat aku yang mau ke Jerman atau teman-teman Yang mau keluar negeri. Pertama sih yaitu harus cari tahu dulu tempat yang mau dituju. Kayak satu, cari tempat yang mau dituju. Cari tahu kayak transportasinya kayak gimana, budayanya kayak gimana, itu tuh perlu. Terus kalau bisa cari temen yang udah ada di sana, itu akan sangat membantu juga. Sebelum berangkat, kalau bisa kontak-kontak sama orang yang udah tinggal di sana. Betul, itu kan sangat membantu sih. Aku ngerasain waktu itu. Itu sih sama ya, kalau kamu mau lakuin, jangan aku pengen tapi ada tapinya, jangan. Oke, karena semua pertanyaan udah terjawabkan, so thank you for coming, thank you for sharing with us. Mungkin ada yang mau ditambahin kata-kata untuk menjadi penyemangat teman-teman? Dari aku coba bilang jangan menyerah, opportunity itu pasti ada, yang penting tetap mencari, jangan menyerah. Salah satunya ya jadi volunteer, bisalah gabung dengan Dejavato dan cari-cari opportunity yang pasti akan datang. Dan emang kalau itu rezekimu, pasti dia datang. Mungkin bagi teman-teman yang pingin tahu kegiatan kamu di Eropa, kan you have a social media or something like a YouTube channel? I don't have YouTube channel, but I have Instagram. Bisa follow di wi.mei. Aku jarang aktif, cuma kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya bisa. Aku sering ngecekin walaupun aku nggak sering aktif. Kalau mau nanya, monggo silahkan. Okay guys, thank you for watching. If you like this video, don't forget to give us like, and if you didn't subscribe it, please subscribe. 登録してください。お願いします。見てくれてありがとうございます。ダダー。じゃあねー。